Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan ide bisnis dari kelompok kami yang bernama Relok. Untuk anggotanya sendiri ada Radika Frianda, Rahma Maulina, Rehana Zahirah, dan juga saya sendiri Teguh Fikri Haikal. Oke, ide bisnis dari kelompok kami bernama Relok atau Resep Masakan Lokal, di mana ide bisnis ini yaitu sebuah berupa platform produk jasa digital yang menawarkan kepada para pengguna dalam berbagi resep makanan dan juga ide makanan ke dalam sebuah layanan tutorial memasak, khususnya masakan Indonesia. Layanan bisnis kami juga menyediakan layanan pengiriman bahan-bahan masakan dan juga pengiriman. Oke, next. Oke, kelompok kami memiliki visi ke depannya yaitu tentang ide bisnis ini menjadi sebuah perusahaan platform informasi makanan digital yang unggul dan juga mengenalkan serta mengembangkan budaya makanan lokal Indonesia menjadi sebuah brand go internasional. Oke, untuk strukturnya tersendiri ada direktur, manajer keuangan, manajer SDM, manajer marketing yang membawahi beberapa divisi seperti akuntansi, perpajakan, public relation, marketing, teknisi, programmer, content creator, dan juga desain. Oke, next. Selanjutnya terdapat bisnis model canvas yang terdiri dari key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channel, cost structure, dan revenue stream. Next. Selanjutnya terdapat customer segment ataupun target pasar. Yang pertama ibu rumah tangga, kedua seseorang pecinta memasak, dan yang ketiga seorang pemula dalam hal memasak. Next. Selanjutnya terdapat value proposition ataupun nilai yang dijanjikan dari produk kami yang dapat membuat perbedaan dengan kompetitor lain, yaitu satu, menyediakan resep makanan khas Indonesia yang teruji serta dilengkapi dengan nilai gizi dan label halal. Yang kedua, terdapat panduan memasak yang lengkap dalam bentuk teks maupun video. Yang ketiga, menyediakan bahan-bahan kue yang murah dan berkualitas. Yang keempat, pengiriman bahan makanan yang aman. Dan yang terakhir, memiliki layanan chat dan layanan premium untuk khusus memasak. Next. Selanjutnya terdapat channel, yaitu cara kami untuk mempromosikan produk kami, yaitu dengan yang pertama media sosial, yaitu TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang kedua, komentar ataupun testimoni dari pengguna yang diberikan kepada aplikasi ataupun produk kami. Dan yang terakhir itu dengan iklan offline maupun online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehana Zahirah. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu perantara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Yang pertama ada review dan rating, mengetahui faktor penting yang dibutuhkan oleh konsumen tentang hal yang mereka senangi serta perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan kritik, masukan, dan saran dari pengguna. Yang kedua ada live chat aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan saat berinteraksi, yang akhirnya menimbulkan kepercayaan dan mendukungnya transaksi. Yang ketiga, program voucher dan promo. Pemberian hadiah khusus di momen tertentu sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan membuat mereka semakin senang dengan produk Relok. Lalu ada revenue stream yang merupakan sumber pendapatan aplikasi Relok. Pertama, didapatkan dari pengguna yang berdaftar untuk aplikasi premium. Kedua, sponsor. Lalu yang ketiga, investor. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber utama yang digunakan untuk aplikasi Relok. Pertama, supplier bahan terpercaya sebagai sumber penjualan bahan baku. Yang kedua, sumber daya manusia
orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, yaitu ada programmer berjumlah 3 orang, serta marketing 2 orang. Yang ketiga, dana investor, sebagai modal awal dalam membangun bisnis reward, sebesar 150 juta. Lalu ada key activities, yaitu hal yang dikerjakan agar bisnis dapat berjalan. Yang pertama, membuat konten yang menarik untuk promosi. Kedua, pemeliharaan dan upgrade server agar tidak ada error. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Selanjutnya, Oke, di sini ada key partners yang dimana di dalamnya ada bekerja sama dengan layanan pesan antar seperti Gojek atau Grab. Yang kedua ada bekerja sama dengan pusat belanja online terkemuka. Yang ketiga ada chef. Yang terakhir ada blogger makanan. Oke, next. Oke, di sini ada cost struktur yang dimana ini ada komposisi biaya pengeluaran. Di sini ada keterangan dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada biaya promosi. Tahun pertama itu ada 10 juta, tahun kedua ada 8 juta, tahun ketiga ada 10 juta. Yang kedua ada biaya pembuatan aplikasi. Dari tahun pertama itu ada 50 juta, tahun kedua dan ketiga itu tidak ada. Di ketiga itu ada biaya gaji karyawan. Dari tahun pertama itu ada 60 juta, tahun kedua ada 60 juta, dan tahun ketiga ada 80 juta. Dan terakhir ada biaya pemeliharaan. Dari tahun pertama itu ada 2 juta, tahun kedua itu ada 5 juta, tahun ketiga ada 7 juta. Dan total dari tahun ke tahun itu, tahun pertama ada 122 juta, tahun kedua ada 73 juta, dan tahun ketiga ada 97 juta. Oke, next. Oke, di sini juga ada proyeksi keuangan dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada pendapatan. Tahun pertama itu ada 150 juta, tahun kedua itu ada 160 juta, dan tahun ketiga itu ada 165 juta. Yang kedua ada total pengeluaran dan biaya. Tahun pertama itu ada 122 juta, tahun kedua ada 73 juta, dan tahun ketiga ada 97 juta. Dan yang terakhir ada pendapatan bersih. Dari tahun pertama itu 28 juta, tahun kedua ada 87 juta, dan tahun ketiga ada 68 juta. Oke, next. Nah, di sini ada pendapatan dan pengeluaran dari grafik tahun ke tahun. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok 16. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.